Di balik sejuk dan rindangnya pohon-pohon di kampus ITB Jatinangor, tersimpan kisah yang tidak selalu terlihat oleh mata. Sebuah dinamika yang ekologis berlangsung, perjuangan antara pohon dan musuh alaminya, serangga hutan, hama, dan patogen. Guys, nih, kalian pernah merhatiin pohon gede di depan rektorat ini nggak? Lihat deh batangnya, ada kayak putih-putih aneh gitu. Iya ya, terus daunnya juga bolong-bolong, kayak ada yang makan. Dari bentuk daun dan pertumbuhannya, kayaknya ini Ficus benjamina deh. Beringin kecil, termasuk famili Moraceae. Apa itu hama hutan? Secara umum, hama adalah semua organisme, biasanya serangga, yang menyebabkan kerusakan dan kerugian terhadap tanaman hutan, melampaui batas toleransi yang bisa diterima secara ekonomi, ekologi, atau estetika. Tapi ini pohon gak sehat guys. Lihat batang yang putih-putih ini. Jamur atau serangga ya? Kayaknya itu bukan jamur biasa deh, bentuknya kayak serbuk kapas. Itu bisa jadi kutu putih atau mealybug, yaitu hama pengisap yang ninggalin sisa-sisa putih di batang dan cabang. Mereka nyedot cairan tanaman dan kadang bawa jamur sekunder. Dalam kajian perlindungan hutan, dikenal istilah serangga fitofag, yaitu serangga yang mengonsumsi bagian-bagian tumbuhan sebagai sumber makanannya. Dari daun, batang, hingga akar, setiap bagian pohon bisa menjadi target. Nah, serangga fitofag itu dibagi menjadi 3, yaitu defoliator atau pemakan daun yang menyebabkan kerontokan, borer atau penggerek batang atau cabang, dan patogen, yaitu jamur dan bakteri penyebab penyakit. Kalau daunnya bolong-bolong seperti ini sih kemungkinan defoliator, kayak ulat daun. Betul tuh, bisa dari ordo Lepidoptera, misalnya Spodoptera, atau ulat-ulat pemakan daun lainnya. Kalau dibiarkan terus, pohon bisa rontok total loh. Dan kutu putih itu bisa bawa jamur jelaga, jadi bikin daun hitam dan ganggu fotosintesis. Bentuk kerusakan dari aktivitas mereka mencakup pengunduhan daun, lubang pada batang, hingga kematian pohon akibat sistem transportasi air dan nutrisi yang terganggu. Serangan hama ini mengganggu jaringan meristematik pohon, yaitu tempat berlangsungnya pertumbuhan primer. Akibatnya, pohon tumbuh bengkok, bercabang banyak dan rendah, serta mengalami penurunan nilai ekonomis dan estetis. Wah, kasihan juga ya. Kalau terus-terusan, pohon bisa mati gak sih? Bisa banget, apalagi kalau jamur udah masuk ke dalam jaringan pembuluhnya. Cendawan ini menyerang sistem pembuluh kayu. Infeksi menyebabkan silem tersumbat, pohon layu, daun menguning, hingga mati. Penyebarannya cepat melalui tanah dan alat kerja, sehingga pengendaliannya memerlukan pendekatan silvikultur dan sanitasi yang ketat. Buat ngatasin hal tersebut, nggak bisa asal semprot, harus dicek dulu jenis hamanya, baru bisa ditentukan pendekatan pengendalian yang tepat. Iya, ada pendekatan hayati, mekanik, sampai kimia. Dalam ilmu pengendalian hutan, kita bisa mengenal istilah ambang ekonomi atau AE, yaitu tingkat populasi hama terendah yang menyebabkan kerusakan bernilai ekonomis. Bisa populasi hama melampaui AE, maka tindakan pengendaliannya wajib dilakukan. Kalau hayati, musuh alaminya seperti parasitoid, lalu mekanik yaitu dengan penjarangan, pemangkasan, dan kimia pestisida selektif dengan prinsip 6T tepat, jenisnya, dosisnya, waktu, cara, sasaran, dan konsentrasi. Kayaknya kampus kita mulai harus lebih serius deh tentang merawat pepohonannya, apalagi kan pohon-pohon ini bagian dari wajah ITB juga. Betul, yuk dokumentasi, siapa tahu bisa bantu kasih masukan ke pengelola taman. Boleh, sekalian belajar juga. Seru banget loh ngebahas ini. Di lingkungan akademik seperti ITB Jatinangor, hama bukan hanya masalah, tapi bisa jadi peluang. Kesadaran ekologi dimulai dari kampus, karena menjaga pohon berarti menjaga kehidupan juga. Kenali, pahami, lindungi. Bersama kita jaga ekosistem kampus yang sehat, lestari, dan produktif.